Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Aisyah, nomor induk mahasiswa 857379405, Prodi PGSD, Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA modul 7, optik KP1 sifat cahaya dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Selamat menyaksikan. Pengertian optik dan cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Alat dan bahan yang saya gunakan: cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, kertas putih, HP, busur derajat, penggaris panjang, kertas putih, lilin, layar celah cahaya. Tujuan percobaan: menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Langkah percobaan pemantulan cahaya pada cermin. Yang pertama, siapkan alat dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian siapkan busur derajat, pensil, kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum sesudah mengenai cermin datar. Gambarlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi, dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulannya. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikutnya. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalan berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak pada benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar. Bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dan cermin cekung dan ukur jarak yang dihasilkan.
Selanjutnya, pada jarak 15 cm panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda disebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.